Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semoga kalian hari ini sehat dan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar dimudahkan dalam menerima ilmu pada hari ini. Berdoa mulai. Perkenalkan, nama saya Erna Husnaningsih, biasa akrab dipanggil Bu Erna. Saya yang akan mendampingi anak-anakku insya Allah selama kelas 8 dalam mempelajari bahasa Indonesia. Mulai hari ini, kita akan melakukan proses belajar mengajar bahasa Indonesia. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, namun pembelajaran bisa tetap kita lakukan melalui daring. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk materi pertama kita adalah teks berita. Dengan submateri mengkaji ciri dan unsur teks berita. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa memahami pengertian teks berita dan juga bisa mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Apa saja yang dipelajari dalam teks berita? Yang pertama, definisi ciri-ciri teks berita. Yang kedua, unsur-unsur berita. Dan yang ketiga, struktur dan kebahasaan teks berita. Yang keempat, menyimpulkan isi berita. Dan yang terakhir, menyajikan teks berita. Kalian sudah tahu perbedaan berita dan teks berita? Berita adalah informasi mengenai suatu peristiwa yang sedang terjadi. Kalau teks berita adalah sebuah teks yang berisi tentang informasi mengenai suatu peristiwa, baik peristiwa baru maupun sudah lama. Adapun ciri-ciri teks berita, yang pertama adalah faktual. Teks berita harus berisi fakta atau peristiwa nyata. Bila kejadian yang disampaikan bukan fakta, maka kejadian tersebut tidak dapat disebut sebagai berita. Ciri yang kedua adalah aktual, yaitu suatu teks berita harus merupakan peristiwa yang masih hangat atau baru, sehingga masih dibicarakan oleh orang. Ciri yang ketiga adalah unik dan menarik, yaitu teks berita yang disajikan dengan judul menarik perhatian sehingga orang akan tertarik untuk membaca teks berita tersebut. Oh ya, untuk judul harus mewakili seluruh isi berita. Ciri yang keempat adalah sistematik dan lengkap, yaitu berita disampaikan secara berurutan sesuai kronologis kejadian. Dan ciri yang terakhir adalah bahasanya komunikatif. Bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain. Tidak banyak basa-basi. Selanjutnya, jenis-jenis teks berita.
Yang pertama, berita langsung. Berita yang ditulis lengkap, lugas, apa adanya. Berisi tentang informasi terbaru. Misal acara yang sedang hangat, aktual, atau penting. Yang kedua adalah berita mendalam, yaitu berita yang dikembangkan dari berita yang sudah ada. Pendalaman berita dilakukan dengan cara mencari informasi tambahan dari narasumber atau fakta-fakta yang ada sebelumnya. Yang ketiga, berita penyelidikan, yaitu berita yang diterbitkan berdasarkan hasil yang dikeluarkan polisi yang meminta penyelidikan atau pelaporan suatu kasus. Misal, berita pembunuhan, berita perampokan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah berita interpretasi atau interpretatif, yaitu berita yang dikembangkan dari berita langsung dengan tambahan komentar dan dari pelapor, dari reporter atau narasumber yang berkompeten. Jenis yang terakhir adalah berita opini, yaitu berita yang berisi pendapat, tanggapan, dan komentar. Praktisnya, berita opini itu memberitakan narasumber seperti pidato, konferensi pers, dan sebagainya. Selanjutnya kita bahas unsur-unsur berita. Kalian pasti sudah tahu, bukan? Unsur berita adalah 5W plus 1H, atau kalau dalam bahasa Indonesia disingkat menjadi adik Simba. Yang pertama adalah what atau apa. Apa yang terjadi? Yang kedua, where atau di mana. Di mana peristiwa itu terjadi? Yang ketiga, when atau kapan, yaitu bila mana atau kapan peristiwa itu terjadi. Dan yang keempat, who atau siapa, yaitu siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Dan yang kelima, why atau mengapa. Mengapa hal itu bisa terjadi? Dan yang terakhir adalah how atau bagaimana, yaitu bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Disingkat apa anak-anakku tadi? Kalau dalam bahasa Indonesia, adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sudah pahamkah kalian anak-anak? Kalau sudah paham, kita akan mengerjakan tugas yang saya akan berikan melalui kuisis. Untuk panduannya bisa dibaca di slide yang terakhir.
Apabila ada materi yang kurang bisa dimengerti, kita bisa diskusikan melalui WA grup kelas masing-masing. Terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti tentang memahami pengertian teks berita dan bisa mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.